pertanyaannya adalah, apakah worth it kalau dibandingkan janji, para, penawar klub ini untuk merenovasi stadion, atau janji saya adalah yang terbaik untuk Chelsea, dengan kenyamanan bermain dari pemain-pemain pilar Chelsea kayak Rudiger, N'Golo Kante, itu yang muslim-muslim atau bahkan bukan yang muslim lah ya. Apakah worth it? Nah itu. Yo, True Blue seluruh dunia bersatulah. Kita melihat lika-liku si biru mencari bos baru. Sepak bola, set piece. Oke guys, seperti yang kita tahu semua, Chelsea sekarang sedang dirundung masalah, yaitu penentuan nasibnya untuk ke masa depan. Setelah dikaitkan dengan invasi Rusia ke Ukraina, pemerintah Inggris memberikan sanksi kepada Lord Roman Abramovich yang kita cintai semuanya ya sebagai fans Chelsea, untuk segera menjual klubnya dan membentuk sebuah grup, Rain Group ya, untuk mengurusi penjualan itu. Sudah ada beberapa nama masuk, cuma ada kontroversi dan polemik yang terjadi 1-2 hari ini, di mana ada hashtag Say No to Ricketts Family. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan hanya di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Chelsea harus segera mendapatkan pemilik baru ya, karena kalau tidak ingin jatuh ke dalam masalah keuangan yang lebih serius, maka Chelsea harus segera berpindah pemilik. Karena kalau masih tetap lama-lama di Roman Abramovich, maka hal-hal seperti biaya operasional, gaji pemain, pelatih, staff, bahkan hal-hal seremeh ongkos tandang pun ya nggak keurus nanti. Pemerintah Inggris telah dibentuk sebuah grup yang namanya Rain Group untuk mengurusi penjualan Chelsea ini. Kabar yang beredar, para penawar yang tertarik memiliki waktu nih hingga hari Jumat nanti nih bro, untuk mengajukan proposal pengambil alihan kepada Rain Group yang ditunjuk untuk mengurusi penjualan Chelsea tersebut. Ada beberapa kandidat nih yang santer lah belakangan ini diberitakan di media, di Twitter dan artikel-artikel Inggris dan artikel-artikel bola internasional lainnya, yaitu kita sebut satu-satu ya. Yang pertama ada Todd Boehly, ya, pengusaha Amerika Serikat, Jonathan Goldstein dan Hans-Jörg Wyss. Nah ini agak susah nih baca namanya nih. Di mana mereka memang merupakan fans dari Tottenham Hotspur. Bosnya itu si Todd Boehly tadi. Kemudian ada seorang pengusaha properti. Nah kalau di Indonesia mungkin kayak Agung Podomoro atau Ciputra ya, jadi bos perumahan lah, bos komplek, yaitu Nick Candy, yang kabarnya ini katanya merupakan fansnya Chelsea nih bro, gitu. Cuma kan banyak yang ngaku-ngaku fans Chelsea ya kalau udah menawar-nawar begini. Lalu ada Sir Martin Broughton yang doi mantan ketua British Airways, nah, kayak apalah namanya, kayak CEO-nya Garuda Indonesia mungkin ya. Nah dia bekerja sama dengan Sebco, dan kemudian yang terakhir juga tidak luput dari pemberitaan, ada dari Sultan Arab, jadi Saudi Media Group. Nah, ini katanya sih tidak terkait dengan pemerintah Arab Saudi sendiri seperti yang dilakukan terhadap pembelian Newcastle ya. Gitu. Lalu terakhir ada Woody Johnson, pemilik New York Jets, salah satu klub American football. Dan yang paling memicu polemik 1-2 hari belakangan ada dari tawaran dari The Ricketts Family. Siapa nih The Ricketts Family ini? Mari kita bahas. Nama-nama di atas memang mayoritas itu muncul dari pengusaha-pengusaha Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ada kekhawatiran lah dari suara fans sepak bola ini, yang bahkan beberapa account Twitter centang biru pun seperti mengkhawatirkan kalau pemilik baru Chelsea ini berarti nanti karakternya investor yang memang hanya akan mengambil untung dari sepak bola tanpa sebenarnya mereka memiliki hubungan emosional atau cintaan terhadap klub. Lu sebagai fans Chelsea, kalau lo harus milih, mau ini Chelsea jatuh ke tangan pengusaha Amerika atau ke tangan pengusahanya Arab, lu pilih yang mana? Amerika atau Arab? Karena yang pasti tidak mungkin jatuh ke tangan atau circle dari Roman Abramovich sendiri. Kalau gue sih masih rahasia nih, gue masih bingung karena Arab juga sama Amerika juga ya hampir-hampir sama lah ya, kayak gitu, masih galau nih, seperti yang Lord Roman Abramovich tunjukkan kepada kita semenjak tahun 2003 lah ya, sampai terakhir sampai sekarang masih. Jadi kalau kita berkaca kepada pemilik klub seperti Arsenal atau Manchester United, nah Kroenke family sama Glazer family ini kan memang terkesan pelit ya, yang jauh lah kalau kita bandingkan dengan Roman Abramovich, dengan pemiliknya City ya, Sheikh Mansour, atau pemiliknya PSG, Al Nassr, kayak gitu, Sheikh Al Nassr. Yang memang sangat royal ya dalam membelanjakan klub, membangun klub,
artinya sangat terlihat ambisi untuk membuat klub bisa lebih besar daripada sebelumnya, walaupun memang tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Nah, oke, yang kita bahas sekarang ini, Bro, kita akan bahas The Ricketts Family-nya. Kenapa? Karena memang lagi ramai tuh dibicarakan, lagi trending tuh hashtag No to Ricketts di Twitter ya, di sosial media, di Instagram dan lain-lain, di artikel-artikel. Ya gitu. Nah, kenapa penentangan keras ini terjadi sampai harus ada movement hashtag No to Ricketts yang menjadi trending? Siapa sebenarnya keluarga dari Ricketts Family ini? Ricketts Family merupakan pemilik klub baseball Amerika, yaitu Chicago Cubs. Mereka telah meluncurkan tawaran untuk Chelsea setelah bergabungnya seorang miliarder bernama Ken Griffin. Jadi semacam kayak kongsi lah ya antara Ricketts Family dengan Ken Griffin, yang tentunya memiliki modal yang juga luar biasa mungkin ya, untuk menawar atau mengajukan proposal kepada Rain Group untuk membeli Chelsea. Nah, usut punya usut, ternyata keluarga Ricketts ini semenjak 2018 ini pernah memang ingin membeli Chelsea, tapi gagal pada tahun 2018. Nah, sekarang mereka tambah pede nih setelah kongsi atau gabung dengan Ken Griffin. Artinya mereka akan lebih pede untuk memenangkan tawaran proposal yang akan diajukan ini. Ken Griffin ini siapa? Nah, Ken Griffin ini merupakan CEO dari Citadel Assets Management. Ya, investor juga, berusia 53 tahun, yang kalau kita kutip dinilai oleh majalah Forbes memiliki total kekayaan sebesar 26,5 miliar US dollar atau sekitar 20,2 miliar pound sterling. Gokil. Dan beroperasi dalam kapasitas pribadi loh. Jadi benar-benar crazy rich lah. Keluarga Ricketts sendiri ini percaya bahwa kesuksesan mereka di klub Chicago Cubs membuktikan bahwa mereka adalah kandidat yang terbaik. Gitu. Jadi portofolio mereka sukses nih menangani klub American Baseball Chicago Cubs, membuat mereka semakin percaya diri untuk bisa bahwa gua nih yang paling layak lah untuk membeli Chelsea. Tim baseball mereka tuh memenangi sejumlah kejuaraan World Cup Series baseball ya pada tahun 2016. Nah, selain itu keluarga Ricketts ini atau Ricketts Family ini juga berjanji kepada fans untuk merenovasi stadion Chelsea sendiri, yaitu Stamford Bridge, yang sebagaimana kita tahu Stamford Bridge adalah stadion lama dengan kapasitas yang tidak besar, hanya sekitar 42 sampai 43 ribu bangku untuk penonton. Mungkin mereka menjanjikan akan membuatkan Chelsea sebuah stadion yang lebih wah atau lebih megah, seperti yang dilakukan Kroenke Family mengganti Highbury dengan stadion Emirates. Cuma fans Chelsea nggak malah fokus ke stadion, mereka malah fokus bahwa menolak rencana pembelian oleh Ricketts Family, karena Joe Ricketts sendiri, ayah dari atau centerman lah ya di Ricketts Family ini, dulu memiliki citra seorang Islamophobic dan rasis seperti itu. Nah, ini kan bahaya banget bagi sepak bola yang memang kalau kita merujuk pada slogan yang dikampanyekan oleh FIFA, ya say no to racist in football. Joe Ricketts ini pernah mengatakan bahwa Muslim itu secara alami adalah musuh saya. Artinya kita, keluarga Ricketts. Karena antagonisme mereka dan bias yang mendalam terhadap non-Muslim. Itu dia utarakan pada tahun 2019. Jadi baru-baru inilah, jadi masih segar di ingatan para pecinta sepak bola siapa Joe Ricketts ini. Seorang Amerika yang memang anti-Muslim. Hebatnya, penolakan ini datang dari seluruh fans Chelsea, seluruh True Blue, mau Muslim, mau non-Muslim. Karena memang ya pada seharusnya tidak ada tempat bagi seorang rasisme ya, penganut rasisme di sepak bola, bahkan di olahraga mungkin. Karena komentar-komentar tersebut pasti berbahaya lah bagi reputasi klub ya. Mengingat bahwa ada 4 pemain Chelsea yang beragama Muslim saat ini, Antonio Rudiger, Malang Sarr, N'Golo Kante, dan Hakim Ziyech. Ya, bintang-bintangnya Chelsea ini kan Muslim, jadi agak awkward juga nih kalau misalnya bos barunya ini memiliki reputasi sebagai seorang yang Islamophobic. Kemudian mantan pemain Chelsea, Paul Canoville, yang merupakan pemain kulit hitam pertama yang pernah membela Chelsea, juga ikut mendukung aksi para fans Chelsea ya yang menentang Ricketts Family. Mungkin ini lebih karena solidaritas anti rasisme ya yang ditunjukkan oleh Paul Canoville. Doi menentang owner selanjutnya Chelsea ini berasal dari seseorang yang memiliki reputasi jelek. Pertanyaannya adalah, apakah worth it kalau dibandingkan janji para penawar klub ini untuk merenovasi stadion, atau janji saya adalah yang terbaik untuk Chelsea, dengan kenyamanan bermain dari pemain-pemain pilar Chelsea kayak Rudiger, N'Golo Kante, itu yang muslim-muslim atau bahkan bukan yang muslim lah ya. Apakah worth it? Nah itu.
movement ini, hashtag No to Ricketts ini telah menjadi trending di Twitter dan viral 1-2 hari ini yang telah digaungkan oleh seluruh pendukung Chelsea di jagat media sosial. Menurut artikel media di Athletic, salah satu media yang cukup kredibel dan bisa dipercaya, Roman Abramovich ini sebenarnya masih memiliki hak atau masih memiliki suara sebenarnya dalam proses penjualan Chelsea. Dan doi ingin Chelsea pergi ke tangan atau grup yang tepat lah, yang tidak salah, yang memiliki visi untuk klub dan akses yang mudah terkait proses pendanaan terhadap klub. Kalau gue sebagai fans Chelsea agak sedikit tenang lah kalau mendengar hal itu ya, karena gue pikir Roman tidak memiliki hak, lalu fans juga tidak dilibatkan dalam penentuan pemilih, hanya kong kali kong pemerintah Inggris dengan pemerintah Amerika demi cuan, ya kita kan juga kecewa, iya nggak bro? Nah kalau Roman masih memiliki suara dalam penentuan penjualan ini, ya pastinya dia juga, kalau gue sih percaya dia akan jagalah Chelsea ini juga tidak akan jatuh kepada tangan yang salah. Lu semua pasti juga punya pendapat atau opini pribadi tentang polemik ini, tentang hashtag No to Ricketts, dan mungkin tentang Ricketts family-nya sendiri. Silakan tulis di kolom komen, dan jangan lupa share video ini kepada circle terdekatmu, RT, RW, dan lain-lain. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Keep the blue flag flying higher, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, set piece, rumahnya fans sepak bola.